Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal mu'minun taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tiada kata yang lebih indah selain rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, rizki dari Allah pada kita yang tiada terhingga jumlahnya. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan bisa menghitungnya. Maka menjadi kewajiban bagi kita untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, salawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan kaum muslimin wal muslimat, dan mudah-mudahan kita termasuk golongannya orang-orang yang mendapatkan syafaat besok pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, izinkan saya menyampaikan tausiah, menyampaikan peringatan pada diri sendiri dan kepada jamaah sekalian. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai makna la ilaha illallah. Kita ketahui bahwa ini merupakan pintu gerbang iman, pintu gerbang Islam, yaitu ikrar, persaksian syahadat la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Maka pada kesempatan ini nanti saya akan menyampaikan sedikit mengenai konsekuensi dari lafaz itu sendiri. Lafaz ini merupakan lafaz yang sangat berat timbangannya. Maka lebih berat timbangannya dibandingkan dengan dunia beserta isinya, ya. Bahkan lafaz ini disebut sebagai miftahul jannah, kuncinya surga. Karena barang siapa mengucapkan la ilaha illallah sebelum wafat, maka insya Allah dia termasuk golongannya orang-orang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah. Tapi rupa-rupanya ikrar la ilaha illallah ini tidak hanya sekedar lisan saja. Karena kalau hanya lisan saja itu ya seperti burung beo. Burung beo juga bisa dilatih mengucapkan la ilaha illallah. Nggih, sing gadah burung manuk beo nggih. Nah, ini tuh bisa diucapkan. Tapi apakah ketika burung beo itu diterkam kucing dia mengucapkan la ilaha illallah? Betul. Nah, dia akan kembali kepada suara aslinya, suara asalnya. Nah, manusia kita sebagai orang yang beriman itu
Ikrar la ilaha illallah itu harus menancap di dalam diri kita, dalam hati kita, dengan lisan kita, dan dalam perbuatan kita. Nanti kita sampaikan sedikit mengenai konsekuensi dari la ilaha illallah itu sendiri. Allah menyampaikan pesan kepada kita agar kita ini dalam berislam sebagai orang yang beriman itu agar masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Orang-orang yang beriman, masuklah kamu sekalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Ya, dalam semua aspek kehidupan kita hendaknya mendasarkan diri kepada Islam. Dan janganlah kamu turuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi setan itu senantiasa mengajak manusia ke dalam keburukan, kemaksiatan, perbuatan dosa. Ini setan. Maka kita diperintahkan oleh Allah supaya jangan mengikuti langkah-langkah setan. Kenapa? Oleh Allah disebutkan innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi setan itu musuh kita, musuh orang yang beriman, musuh orang yang yakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk di dalamnya adalah keyakinan kita terhadap la ilaha illallah. Kalimat tauhid, kalimat persaksian. Orang biasanya kalau mau masuk Islam itu dia harus mengucapkan ikrar la ilaha illallah. Nah ini. Maka ini akan mencelupkan diri kita ke dalam kebaikan secara keseluruhan. Maka Allah menyampaikan sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Sibghah Allah yaitu celupannya, dan siapakah yang lebih baik daripada Allah? Nah ini. Sibghatan wa nahnu lahu abidun. Dan hanya kepada kami Allah itu adalah menyembah. Maka jamaah sekalian, kita ketika mengikrarkan la ilaha illallah berarti mencelupkan diri kita ya ke dalam celupan warna bentuk identitas dari Allah Subhanahu wa taala. Total kita pasrah, total kita ini hanya menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam hati, nah ini lahir keyakinan yang benar, al-i'tiqad as-shahih, yang akan melahirkan motivasi niat yang ikhlas. Ini dari hati. Jadi kita ini niatnya itu menjadi ikhlas. Kenapa? Karena beriman. Karena kita sudah bersaksi tidak ada Tuhan, tidak ada ilah selain Allah. Orang yang tidak beriman kepada Allah ya sulit berbuat ikhlas. Coba ini hujan-hujan kayak gini, berangkat ke masjid, berat Pak. Hujan, angin, badai, mboten udan ke abot apa maning hujan. Karena panggilan iman kita nggak ada istilah berat, mangkat bae nang. Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan ringan maupun merasa berat, dan berjuanglah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
Sekarang berdakwah tidak ada resikonya bagi kita yang orang awam, nggak ada. Zaman Nabi resikonya dihadang di jalan, diteror, bahkan diancam dibunuh. Bahkan Rasulullah disayembarakan untuk dibunuh. Kita nggak ada resiko. Resikonya paling-paling kudanan kepanasan. Kudanan bisa ada payung, bisa ada mantel, bisa ada mobil, malah panas banyak antisipasi. Nah, gampang sekarang. Apalagi ini masjidnya nyaman gitu lah. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berjuang. Nah, ini dari sisi hatinya. Kemudian yang berikutnya dari akal fikirannya, maka akan lahir akal fikiran yang Islami begitu. Al-afkar al-islamiyah, sehingga melahirkan sistem pemikiran Islam, ya, al-manhaj al-islami. Nah, kemudian yang ketiga, dari jasad, dari fisik kita, maka akan melahirkan amal yang solih, amal yang baik, amal ibadah, amal yang bisa memberikan manfaat bagi dirinya dalam rangka memperoleh ridho Allah. Al-a'mal as-solihah, nah, sebagai tanfid, sebagai perwujudan, sebagai realisasi dari hatinya tadi, fikirannya tadi, maka ini akan diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Jadi ini iman merupakan rangkaian antara hati, lisan, pikiran, dan perbuatan. Ya. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian la ilaha illallah. La ilaha itu artinya tidak ada ilah. Tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan selain Allah. Sehingga kita ini menafikan, meniadakan, menghilangkan Tuhan yang ada. Kita hanya yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini konsekuensi yang kelanjutannya ini yang berat, ikrar la ilaha illallah ini. Sebenarnya kita ini kalau tidak punya ikrar la ilaha illallah, kita tidak banyak beban hidup, tidak banyak beban taklif. Tapi karena kita sudah ikrar la ilaha illallah, maka ini kita akan berdampak, punya konsekuensi terhadap apa yang kita persaksikan. Nah, ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Lalu bagaimana secara real kita, ya, ini agar mudah kita menerima. Sebenarnya setelah kita la ilaha illallah itu harus bagaimana kita, ya, setelah kita meniadakan Tuhan, menafikan Tuhan selain Allah. Apa ada Tuhan selain Allah? Banyak. Baik Tuhan dalam pengertian secara materi, secara sebutan, dalam asma'nya, dalam sifatnya, ini banyak. Bahkan dalam Al-Quran itu disebut bahwa kadang hawa nafsu itu bisa menjadi Tuhan, jabatan bisa menjadi Tuhan. Bahkan sekarang mungkin ini bisa, ini jangan-jangan ini bisa berubah menjadi Tuhan. Handphone, karena asik bermain handphone sampai tidak mendengar adzan maghrib. Asik sekali dia, nggak mendengar adzan isya sampai berjam-jam tidak menunaikan sholat padahal sudah waktunya sholat. Nah, ini kan salah satu contohnya. Jadi ilah itu sesuatu yang dipentingkan, yang paling penting yaitu ketika adzan tiba, ketika waktu sholat tiba, kok kita tidak mementingkan itu? Nah, berarti kita mempertuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini
Orang yang bertauhid, orang yang memiliki akidah, dia akan sangat taat dalam beribadah. Pasti itu. Refleks aja, begitu adzan berangkat, begitu adzan sholat, begitu panggilan Allah dia akan menunaikan sami'na wa ata'na. Dan dia terhindar dari tauhid ya, dari sesembahan yang lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini nanti penjelasannya bisa panjang. Nah yang ingin saya sampaikan inti pada sore hari ini adalah mengenai konsekuensi dari ikrar la ilaha illallah. Apa itu konsekuensinya? Yang pertama, kita meyakini bahwa tidak ada yang maha mencipta selain Allah. Luar biasa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita aja inilah. Barang siapa mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya. Kenali diri kita. Luar biasa. Anda bisa melihat saya bisa melihat Anda tanpa harus difokuskan. Kalau HP ini harus difokuskan, Pak. Ini kalau mutarnya cepet, begini, ini kabur ya. Tapi mata kita tidak. Ini salah satu contohnya ya. Kita begitu ini menengok langsung fokus, Pak. Oh jelas nih kok. Oh jelas nih kok. Oh jelas nih Mas Wastono, jelas nih Ustaz. Kalau HP nggak bisa. Ini salah satu contoh betapa Allah itu maha kuasa. Nah, Allah yang maha mencipta segalanya. Tidak ada yang mencipta bumi beserta isinya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 21, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini di awal surat Al-Baqarah ya, ayat 21. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Yang menciptakanmu. Jadi sebenarnya orang tua itu enggak menciptakan kita, kita juga tidak menciptakan anak-anak kita. Saya tidak bisa menciptakan anak saya ini. Siapa yang menciptakan? Allah. Kita tidak punya peran apapun. Ya kita hanya sebagai wasilah saja, jalan saja. Apa saya pengen punya anak yang hidungnya mancung, yang matanya lebar misalnya, nggak bisa kita. Yang diberi oleh Allah itu. Bahkan hujan, angin, ini semua Allah yang menciptakan. Nah kecanggihan teknologi itu adalah karena karunia Allah juga, akal pikiran ini, akal pikiran. Sekarang mulai banyak teknologi-teknologi yang baru. Dulu kita nggak kenal ini orang tua kita, sekarang kita kenal HP. Nanti suatu saat sekarang sudah mulai penelitian-penelitian dan ini menimbulkan kontroversi cloning. Nah, ada istilah cloning itu. Jadi manusia bisa, makhluk bisa direproduksi, diperbanyak tanpa melalui perkawinan. Nah, ini karena kecanggihan teknologi. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ciptaan Allah semuanya ini hendaknya kita meyakini itu semuanya adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bumi, langit beserta isinya termasuk kita ini manusia. Jadi ini kita harus yakin ya. Kemudian yang kedua ya, yang kedua kalau tadi tidak ada yang mencipta kecuali Allah, la khaliqa illallah. Kemudian yang kedua, la raziqa illallah. Tidak ada yang memberi rezeki selain Allah. Orang beriman itu meyakini bahwa rezeki yang dia ada, yang dia terima adalah berasal dari Allah. Orang yang tidak beriman tidak begitu. Wah, ini kan usaha saya.
Oh, ini kerja keras saya, hasil pikiran saya, keringat saya. Seperti siapa? Korun. Korun niku nggih. Korun belengan niku. Sugi-sugihe wong zaman samono niku korun. Maka sekarang kalau ada orang menemukan harta misalnya, itu namanya harta karun nggih. Jenengan lagi macul nang buritan, gacrok ana emas 2 kilo. Biasanya disebut harta karun. Kalau dalam Islam itu ada harta rikas namanya, harta temuan. Itu harus disakati. Nah, sama sekalian kita harus meyakini bahwa rizki itu berasal dari Allah. Karena rizki berasal dari Allah, maka kita nanti akan mudah. Zakat niku gampang, Pak. Ketika kita sudah mencapai nisab, sudah mencapai haul, ya gampang saja. Karena harta ini bukan milik saya, harta ini berasal dari Allah. Yang di situ ada hak yang bukan hak kita. Misalnya zakat, misalnya infak, misalnya sedekah, bahkan sekarang tren itu adalah wakaf. Luar biasa. Hari ini kita tadi pertemuan membahas masalah wakaf. Majenang itu 100 bidang lebih. Ya. Nah, ini orang-orang yang menunaikan demikian itu karena apa? Yakin bahwa rizkinya itu berasal dari Allah, maka dia akan mudah. Bagaimana pesan Allah dalam surat Fatir ayat 3? Nah, dalam surat Fatir ayat 3. Hei manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberi rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Ini pertanyaan Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maka mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan? Al-Quran surat Fatir ayat 3. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita ini hendaknya meyakini bahwa rizki dari Allah. Termasuk rizki kita, bagian kita adalah nikmat sehat itu. Sehat niku tidak hanya mahal. Kalau mahal bisa dibeli, Pak. Tidak bisa dinilai dengan uang. Niku sehat, Pak. Ini. Sehingga betapa rizki dari Allah itu banyak sekali. Maka wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmat Allah, maka niscaya kamu tidak akan bisa menghitungnya. Wong sing ngandel percaya rizki sekang Gusti Allah, ora ana istilah penglaris, nggih. Penglarisnya siapa? Ya njaluk maring Gusti Allah. Ora ana istilah tekani maring wong pinter. Pamaning ana istilah ngolet pesugihan, naudzubillah min dzalik, nyupang. Karena apa? Dia tidak punya keyakinan. Orang beriman nggak mungkin begitu. Jadi ini yang kedua, tidak ada yang maha memberi rizki kecuali Allah. Jadi kita minta rizki ya kepada Allah. Asal kuat nampani baik dari jaluk maring Gusti Allah. Ud'uni astajib lakum, mohonlah kamu sekalian padaku, maka akan aku kabulkan. Jadi jaluk baik maring Gusti Allah. Gusti Allah pun janji, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, gitu kan.
Ujibu da'wata da'i idza da'ani. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku ini dekat. Ya, kata Allah, jaluk payah. Khususnya pada waktu-waktu dan tempat yang mustajab, monggo. Nggih. Kalau waktu yang mustajab itu banyak. Tinggal dipelajari aja itu nanti ya. Saya kemarin sudah mengunggah di YouTube saya. Waktu-waktu mustajab berdoa. Ya kita berdoa. Apakah kita bisa membentuk anak? Tidak bisa, Pak. Kita cuma ya ikhtiar saja. Kemudian kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membentuk anak itu Allah. Karena akhlak tidak bisa diwariskan. Apakah dia akan sama dengan saya? Belum tentu. Ya, mohon kepada Allah. Rabbi habli minas solihin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nggih. Jadi yang memberi rizki itu Allah, kita bermohon kepada Allah. Ini kelemahan kita sebagai hamba Allah itu, kita ini tidak yakin kepada Allah. Sehingga ada sebagian orang itu lah sembahyang orang ngaruh kaya rezekiku pada baik. Nah, tidak yakin dia kepada Allah. Oh, orang hati sehat gue rezeki. Anaknya pada sehat-sehat rezeki, Pak. Jadi jika anak belima meriang kabeh. Masya Allah, Pak. Anak cilik siji meriang nggih wis repot nggih. Nah, punya anak kecil saya itu. Yang sakit cuma satu, liane repot kabeh, Pak. Nah, udah kembali ini ya. Kembali yang ke nomor 3 ini. Nanti menarik ini. La hafidho illallah, tidak ada yang memelihara kecuali Allah. Nah, jadi kita ini dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. 9 ya. Nggak usah khawatir, Pak. Jadi orang yang beriman ini orangnya pemberani, Pak. Maka para sahabat itu tidak ada yang penakut, nggak ada. Karena yakin sudah dipelihara oleh Allah. Walaupun sisi kemanusiaannya ya tetap pedih. Bahkan Abu Bakar ketika menemani Rasulullah waktu hijrah takut juga masuk gua. Begitu masuk gua, di luar gua itu ada orang kafir liwat, protok yang ngeper ya niku. Akhirnya ditenangkan oleh Rasulullah, la taksyan innallaha ma'ana. Ora usah kuwatir, Gusti Allah karo dewek. Akhirnya tenang, Pak. Wedi lho, mau kecik-kecik orang kafir masuk nggawa tombak, uduh ya. Tapi ketika diserahkan kepada Allah, dia akan menjadi tenang. Nah, ketika orang sudah meyakini ini, dia akan nyaman. Ya, anak kita jauh, ya kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, lindungilah anak saya, berilah kelancaran dalam belajar, berilah kesehatan di perjalanan, kelancaran, kan itu. Nggak bisa apa-apa kita, Pak. Anak kita naik motor misalnya ke Jogja. Oh, kalau kita yang yakin kepada Allah, udah kita tinggal berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga anaknya sehat, waras. Ya Allah, dilancarna nang dalan. Jadi yang memelihara kita itu Allah. Orang yang beriman itu kan dipelihara oleh Allah. Kita ini menjadi Abdullah, menjadi hamba Allah. Kita harus yakin dipelihara. Kemudian yang keempat, la mudabbiro illallah, tidak ada yang maha mengelola kecuali Allah. Jadi yang mengelola alam semesta ini sebagaimana pengertian tauhid rububiyah, Rob, mencipta, mengatur, memelihara, bahkan menghancurkan, siapa? Allah. Bumi ini belum kiamat kalau belum dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah menghendaki, maka dia akan menyatakan jadi, maka jadilah. Kita ini aslinya nggak punya daya apa-apa, Pak.
Kita diambil salah satu bagian organ tubuh kita saja sudah kita nggak bisa apa-apa. Jantung misalnya, jantungnya jik-jik mandek, paru-paru berhenti. Siapa yang mengatur? Allah, Pak. Begitu teraturnya ini organ tubuh manusia, ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang mengatur. Angin, hujan, air, api. Api atas izin Allah ketika Nabi Ibrahim dibakar tidak panas, tidak mati. Atas izin Allah. Allah yang menciptakan. Nabi Musa ketika melewati lautan, bukan Musanya yang hebat, bukan tongkatnya yang hebat. Atas izin Allah, laut itu terbelah menjadi jalan dan seterusnya. Ini keyakinan kita itu senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, la malika illallah. Tidak ada yang memiliki kecuali Allah. Jadi kalau jenengan sami niki ndek sopo, kita ini punya Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Ini ciri orang yang beriman itu jika ditimpa musibah, dalam Al-Quran itu disebut wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Jika ditimpa musibah mengucapkan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini hilang. Mau nang kene gini lah kayak inna lillahi. Pasrahna Gusti Allah pakai. Goleti yang jaluk kare Gusti Allah, moga-moga ditemukan. Yakin saja Pak. Kita keyakinan terhadap apa yang disebut dalam kajian tauhid itu ada tauhid mulkiyah ya. Yang berasal dari kata malaka. Yang artinya adalah pemilik, yang pada hakikatnya juga adalah raja dari sesuatu yang dimilikinya. Nah ini. Maka Allah menyampaikan pesan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 120. Nah, surat Al-Ma'idah ayat 120. Lillahi mulkus samawati wal ard wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah itu adalah yang memiliki segala kerajaan, yang memiliki segala isi, ya baik yang ada di langit maupun di bumi. Lah kalau jenengan sami itu nang bumi, dereng saged plesir teng mriku nggih. Nah, maring planet-planet sing wis bisa plesir malah wong liya. Nah, ini. Mereka atas kekuasaan Allah yang dalam surat Yasin itu disebut mereka itu punya sultan, punya kekuasaan. Bisa bikin pesawat. Nah, bisa bikin jet, bisa bikin peralatan-peralatan ke sana gitu. Nah, kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Pokoknya apa saja yang ada di dunia ini beserta isinya termasuk kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ora usah mekungkeng, enggak tolik wong anu ndeke. Yang 2,5% itu kan bukan milik kita. Zakat niku kalau yang dinisbatkan kepada zakat emas, zakat profesi sekarang hasil ijtihadnya. Kalau zakat pertanian bisa 5% atau
10%. Nah, itu. Kembali Bapak Ibu saudara sekalian, ini tadi yang ke-5 Pak ya. Jadi la malika illallah. Atau kalau mimnya panjang itu bisa dalam pengertian adalah kerajaan. Maliki yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Jadi ya jadi menungsa aslinya ya nggak punya daya apa-apa lah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nggak punya. Rosa macul ngapa? Srepeten ngono wis. Liren macule nggih. Nah, tapi nek srepete mari otote normal maning, rosa maning, Pak. Siapa ini? Allah yang Maha Kuasa. Kemudian yang berikutnya la waliya illallah, tidak ada yang maha memimpin kecuali Allah. Jadi kita ini patuh dan taat hanya kepada Allah, atau yang sejalan dengan Allah dan tidak bermaksiat kepada Allah, tidak bertentangan dengan hukum Allah. Nah, nanti mungkin lain waktu kita kaji tentang hal-hal yang bisa merusak atau membatalkan persaksian ini. Bagaimana pesan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 257. Nah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Allah pemimpin orang yang beriman, dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Jadi Allah ini yang memimpin, yang kita ikuti bagi orang yang beriman. Walladzina kafaru awliya'ahumut taghut. Nah, ini. Dan adapun orang-orang kafir pemimpinnya adalah taghut. Nah, siapa pemimpin orang kafir? Taghut. Nah. Apa itu taghut? Yaitu segala sesuatu yang disembah atau dipertuhan selain Allah Subhanahu wa taala, itu taghut. Dan dia suka diperlakukan seperti Tuhan. Ini penjelasan siapa? Syekh Muhammad Qutb itu begitu. Menurut Sayyid Qutb ya, bukan Muhammad Qutb. Sayyid Qutb dalam Fi Zilalil Quran tafsirnya itu. Segala sesuatu yang menentang kebenaran dan melanggar batas yang telah digariskan Allah Subhanahu wa taala, itu namanya taghut. Nah, kembali tadi pada ayat yang ke 257 dari Al-Baqarah ya.